Hari ini kita akan membahas tentang financial management, yang mana di awal pembahasan tentunya kita harus mengetahui apa sih financial management itu, kemudian ruang lingkupnya bagaimana, dan kaitannya dengan kebutuhan perusahaan itu bagaimana. Langsung saja kita bayangkan di sini bahwa kita akan memulai usaha atau bisnis, entah itu sendiri atau memiliki partner. Nah, dalam memulai bisnis tentu ada hal-hal yang kita pikirkan di awal. Bisnis ini kira-kira mau investasi kemana ya? Atau apa yang diperlukan ya? Misalnya kita sewa gedung, atau lebih baik kita membeli dulu peralatan. Kemudian dari mana ya kita bisa mendapatkan biaya untuk investasi ini? Apakah kita meminjam ataukah kita memakai modal sendiri? Apakah kita mencari investor? Kemudian dari sana bagaimana cara mengelola uang tersebut? Apakah kita pakai untuk investasi seluruhnya, atau misalnya kita alokasikan untuk dana cadangan yang lain, atau bagaimana? Nah, disitulah peran pentingnya financial management. Sebelum kita memulai bisnis, kita akan membutuhkan yang namanya key financial decision, kunci keputusan keuangan. Ada beberapa istilah yang terkait dengan financial management. Ketika kita membicarakan mana sih aset yang penting, mana sih yang harus didahulukan, kemudian dari aset ini akan mengeluarkan yang namanya biaya. Dan dari biaya ini, kita akan menemukan berapa sih yang harus kita keluarkan. Maka ditentukanlah investasi mana yang tepat. Investasi ke aset, kemana? Itu dikatakan dalam investment decision, keputusan investasi. Itu istilahnya keputusan investasi. Lantas setelah itu, bagaimana investasi ini dibiayai? Tadi di awal saya sudah ulas ya. Kemudian apa cara terbaik untuk mengelola keuangannya? Kemudian siapa sih yang akan mendanai ini? Entah itu misalnya lenders, pemberi pinjaman, ataupun investor atau kreditor. Kemudian bagaimana biaya ini akan terpenuhi gitu ya. Nah, itu financing decision, keputusan pendanaan. Jadi berbeda ya. Kalau tadi keputusan investasi di mana kita akan berinvest, dan financing decision dari mana pendanaan tersebut, biayanya dari mana untuk invest tersebut, gitu ya teman-teman. Nah, selain kebutuhan terhadap modal untuk membeli aset yang besar, kita juga butuh modal untuk menjalankan bisnis itu sendiri. Day to day gitu ya, aktivitas sehari-hari itu kita membutuhkan modal juga. Maka ada istilah working capital, modal yang memang berkaitan dengan usaha gitu ya. Bentuk modal ini dikenal sebagai modal kerja, yaitu modal yang diperlukan untuk membeli stok, membayar pemasok, upah, pengeluaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini terdapat diagram financial management. Diagram ini dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan dan hubungan antara berbagai aspek manajemen keuangan. Juga memberikan gambaran singkat tentang area yang tercakup dalam financial management. Diagram 1, part 1 ini ya, bagian 1, shareholder value, menunjukkan tentang tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham sebagai tujuan utama dari manajemen keuangan. Tujuan ini didukung dan secara langsung dipengaruhi oleh konsep inti manajemen keuangan. Nyambung ke core konsep ya, bagian 2. Pencapaiannya tentu membutuhkan pemahaman tentang peran dan dampaknya. Aktivitas manajer keuangan dan hasil dari proses manajemen keuangan yang berupa investasi perusahaan dan keputusan pendanaan
tentunya dibentuk oleh konsep inti dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Makanya setelah shareholder value digambarkan core concept. Dari core concept ini, untuk menjalaninya bagaimana ada financial management process. Ini akan dibahas secara terpisah. Dan di bagian terluar dari diagram menunjukkan bahwa semua aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan keuangan, financial environment, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh lingkungan bisnis dan ekonomi yang lebih luas. Lingkungan keuangan yang dinamis dan cepat berubah ini terdiri dari pasar keuangan, lembaga keuangan, dan instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu seperti saham, obligasi gitu ya. Perubahan suku bunga pasar, tentu ini akan mempengaruhi keputusan investasi dan pembiayaan manajer keuangan. Keputusan investasi dapat ditangguhkan jika tingkat suku bunga dianggap terlalu tinggi. Dan ketika suku bunga rendah, ya mungkin itu kesempatan untuk mengambil atau mendanai. Akhirnya, hasil dari proses manajemen keuangan ini adalah keputusan keuangan perusahaan yang dinilai oleh pasar keuangan dan tercermin dalam nilai pasar sekuritas perusahaan dan akhirnya dalam kekayaan pemegang sahamnya. Jadi diagram ini saling berhubungan ya. Awalnya dari tujuan perusahaan terhadap pemegang saham atau terhadap investor. Kemudian mereka membuat suatu konsep yang dapat menjadi tools untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian mereka menjalaninya dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan luar. Gitu ya. Itu diagram tentang financial management. Berbicara tentang definisi financial management sering juga disebut sebagai business finance, managerial finance, dan corporate finance. Secara definisi singkatnya, one possible definition of financial management is the ways and means of managing money. Sebuah cara dan sarana untuk mengelola uang. Singkatnya seperti itu ya. Dan secara formalnya, definisinya itu adalah pengukuran, akuisisi, alokasi, dan juga bagaimana pemanfaatan sumber daya keuangan yang biasanya ditujukan untuk mencapai beberapa tujuan atau sasaran tertentu. Gitu ya. Jadi intinya, kalau secara singkat, financial management itu apa sih? Cara dan sarana untuk mengelola uang gitu. Dan secara formalnya, secara definisi panjangnya, itu dia merupakan penentuan, pengakuisisian, pengalokasian, dan pemanfaatan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan tertentu, particular goals. Selanjutnya, financial management process dimulai dari financial analysis, menganalisis keuangan, kemudian decision making, pembuatan keputusan, planning, perencanaan, dan kontrol pengawasan. Nah, keempat tahapan financial management process ini tidak akan berjalan dengan efektif tanpa adanya financial information atau informasi keuangan yang andal dan relevan. Karena kualitas dari pengambilan keputusan ini sangat berkaitan dengan kualitas informasi itu sendiri. Jadi kalau dari informasi keuangannya saja sudah tidak betul, maka ya pengambilan keputusannya pun akan keliru gitu ya. Maka yang utama adalah perusahaan harus betul-betul memperhatikan financial information-nya, informasi keuangannya. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, adanya proses dari financial management ini merupakan siklus di mana mereka membutuhkan information dari luar. Adapun konsep dasar dari financial management ini ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi pendanaan, financing,
kemudian investment, fungsi investasi, dan dividend policy, fungsi dividen, bagian laba. Fungsi pendanaan ini berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Sementara fungsi investasi berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi pembagian laba. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividen, kemudian stabilitas dividen yang dibagikan, dividen saham, pemecahan dividen, dan juga penarikan kembali saham yang beredar. Lantas, apa sih tujuan dari financial management itu sendiri? Yang menarik di sini adalah jika kita mengingat tujuan dari perusahaan itu sendiri biasanya adalah profit oriented, memaksimalkan keuntungan. Nah, namun jika kita berbicara tentang financial management, apa yang menjadi goals-nya adalah bukan berdasarkan profit yang ingin dimaksimalkan. Karena jika kita berbicara memaksimalkan laba, ada beberapa unsur atau elemen yang diabaikan seperti the timing of returns, waktu pengembalian, kemudian arus kas, dan juga risiko. Ketiga elemen ini tidak terdapat dalam tujuan memaksimalkan laba. Lantas apa sih yang mendasari financial management? Itu adalah cash flow, arus kas, kemudian risk and return, resiko dan pengembalian, juga ada time value of money, nilai uang. Jadi nilai uang saat ini dengan nilai uang di kemudian hari itu berbeda. Bagi financial management, hal itu harus diperhitungkan. Jika misalnya kita mau menaruh aset 10 juta hari ini, kita harus hitung apakah pengembaliannya itu akan besar sebesar pengorbanannya. 10 juta tersebut bisa menghasilkan 2 juta, tapi misalnya 2 jutanya itu harus tunggu 10 tahun. Nah, apakah itu worth it untuk kita pilih? Maka dihitunglah time value of money-nya. Kemudian ada opportunity cost, biaya yang memang memiliki peluang untuk bisa kita efisiensikan. Kemudian juga value. Value maksudnya adalah bagaimana kita memaksimalkan nilai perusahaan, value perusahaan. Salah satunya dengan kesejahteraan para investor atau pemegang saham itu sendiri. Gitu ya, jadi kalau financial management itu kita tidak serta-merta jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Ketika mau invest 10 juta, kembalinya 2 juta gitu ya, jadi 12 juta. Tapi dalam waktu berapa lama tuh? Kalau misalnya nunggunya 10 tahun, apakah itu betul-betul menguntungkan atau justru malah merugikan gitu ya, merugikan waktu gitu ya. Jadi banyak pertimbangan dalam manajemen keuangan gitu. Mungkin perkenalan hari ini cukup sekian ya. Kita bahas materi-materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.